40 hari peringatan meninggalnya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Tahlil digelar di berbagai tempat, termasuk di kediaman Umi Tatu, Ibunda Uje, dan di rumah keluarga almarhum di Rempoa, Tangerang Selatan. Banjir jamaah dari berbagai daerah sejak sebelum acara. Jalan menuju tempat tahlil pun sempat macet total. Lalu benarkah banyak jamaah yang tidak kebagian souvenir 40 harian Uje, bahkan hingga ada yang jatuh pingsan? Seperti apa pula saat Abizar, calon penerus Uje, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk sang ayah. Inilah berbagai kisah dari 40 hari peringatan meninggalnya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Dari kemarin siang, rumah almarhum di Bilangan Rempoa, Tangerang Selatan sudah dibanjiri jemaah. Padahal acara tahlil baru akan digelar malam hari. Jemaah yang menyemut tidak hanya di halaman, tapi hingga ke jalan-jalan di sekitarnya. Tak hanya untuk tahlil mendoakan almarhum, ribuan jemaah juga terlihat antri berdesak-desakan untuk menerima souvenir berupa Al-Quran bersampul foto almarhum. Maka inilah suasana tahlilan 40 hari Uje yang dibanjiri ribuan jemaah. Dari jam 2, iya ini dibagi bingkisan apa ya, berupa Yasin dan ya. Ibu dari mana? Saya dari Sarwa Indah. Ya, Ciputat. Nih, oh iya. Ya. Saya sangat menghormati, menghargai, mengapresiasi dan terharu atas kehadiran sedemikian banyak jamaah yang Allah titipkan rasa cinta kepada almarhum. Baru pukul sebelum jam 4 saja sudah sedemikian padatnya. Kalau kita lihat bukan 1.000-2.000 tapi puluhan ribu jamaah yang datang dari baik itu Jakarta, Bogor, luar kota, luar negeri juga ada, dari Singapura, dari Malaysia, dari Australia, dari Swiss juga ada, dari Brunei. Mereka datang khusus untuk menghadiri acara tahlil 40 hari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Kami sangat bersyukur dengan adanya antusias dari para jamaah-jamaah Ustadz yang kemungkinan bukan hanya dari Jakarta tapi juga dari beberapa daerah. Ada juga kalau salah tuh saya dengar ada dari Kutai, terus yang lain-lainnya. Semoga atas kasih sayang beliau kepada Ustadz bisa memberikan pahala tersendiri untuk para jamaah, juga bisa memberikan pahala tersendiri untuk Ustadz. Bagaimana Uje dicintai jemaahnya terlihat dari ribuan orang yang membanjiri rumah almarhum dan berdesak-desakan berburu souvenir. Begitu antusiasnya mereka, bahkan ada jemaah yang pingsan gara-gara berdesakan dalam antrian panjang. Malamnya ketika tahlil digelar, ribuan orang berbondong-bondong termasuk jemaah dari berbagai daerah menuju rumah Uje. Tak ayal jalan di sekitar rumah Uje pun macet. Di luar barisan ini kan Bapak ya. Masuk. Buka. Pusing jadinya, pusing nyesek dorong dari belakang jadinya. Lagi ngantri, ya Allah subhanallah, ngantri pengen dapat Yasin, ya Allah, kayaknya sampai begini amat ngantrinya kayak gitu. Subhanallah, sampai gemeteran jadinya pusing. Dari jam 10 saya datang kemari, sampai sholat Johor.
pengen ngambil nasi sama Quran apa begini ngantrinya, ya Allah, kata gitu. Pusing, udah gelap mata itu, ya Allah, udah gelap, nyesek kayaknya, kagak bisa napas, sampai mau pingsan deh. Mata udah gelap bener kayaknya, udah kagak bisa napas, nyesek. Tapi saya pikir banyak sih yang kecewa gitu ya, hanya dengan sekotak nasi dan satu buah buku Al-Quran mereka harus berdesak-desakan. Tapi mau bagaimana lagi, sebab memang inilah caranya yang terbaik supaya mereka itu dapatnya rata. Kami pinginnya mereka dapat rata, jauh-jauh dari daerah. Saya pingin semua kebagian, jadi ada yang nggak dapat 2 atau dapat berapa. Kami semua pinginnya semua dapat rata. Alhamdulillah, dengan jamaahnya membanjir ini berarti disinilah menunjukkan bahwasanya guru kita ini seorang ustadz, bukan hanya sebagai ustadz yang biasa, tapi ustadz yang bermanfaat. Sampai pun dia tiada pun, beliau tetap manfaat, dan buktinya jamaah datang karena panggilan hati. Gitu ya guru itu. Dan saking bermanfaatnya, beberapa mungkin sahabat kita, teman kita, saudara-saudara kita yang berjualan juga laku keras. Inilah bukti dari kesalehan seorang almarhum Ustadz Jefri Al-Bukhari. Dan kita juga tidak disangka-sangka, kita targetnya sekitar 3.000, tahu-tahu lebih. Karena kita melihat dari satu kantong itu lebih dari 3.000 lebih gitu yang datang itu. Macet tadi dari jam 4 lah. Ya cukup lumayan lah macetnya. Berapa lama itu? Ya sampai kira-kira jam, belum lah, jam 10-an lah dari arah sana macetnya. Sebelum digelar tahlil di rumah almarhum di kawasan Rempoa, Tangerang Selatan, Banten, Umi Tatu, Ibunda Uje juga menggelar tahlil di rumahnya di kawasan Mangga 2, Jakarta Pusat. Di rumah inilah Uje menghabiskan masa kecil hingga remaja. Para jemaah berbondong-bondong memadati tempat tahlil untuk mendoakan Uje. Ya Allah, saya bilang, apa tolong bangun sama suami saya jam 2 dikasih kabar, jam 3 saya berangkat ke Rempoa dengan teman-teman di sini, satu mobil, langsung saya ke sana. Ternyata benar, saya Jefri ya Budi. Alhamdulillah, Mei juga terharu dan bahagia, melebihi daripada acara waktu malam tanggal 14. Tua muda dari mana-mana datang ke tadi kan pada salaman Ma Umi, minta doanya. Umi pun terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang kebetulan datang itu dari luar Jabodetabek. Ya begini, nama kita nanganin orang banyak kan nggak bisa kehitung dan tidak terduga hitungannya. Makanya panitia kan bilang, panitia acara, ibu-ibu, bapak-bapak, kami minta maaf bila mana banyak kekurangan, baik konsumsinya, baik sarana, penerimaannya, termasuk hadiah kitab Al-Qur'annya, hadiah kitab Yasinnya, semuanya, dan kalender yang posternya Uje. Ya, karena kita kan nggak tahu, nyetak 2.000, yang datang 10.000 atau kumaha ya kan. Tapi mudah-mudahan lah jamaah itu yang kebagian tidak merasa kecewa, insya Allah diberikan kesabaran. Artinya ya udahlah, mungkin bukan rezeki kita. Habis kalau kita ngedumel pahalanya hilang dong, kan sayang juga. Insya Allah jamaah kita ngerti kok.
Peringatan 40 hari meninggalnya UJ menjadi momen yang kian penting karena Abizar, anak kedua almarhum yang digadang-gadang menjadi penerus UJ, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semua yang hadir terkesima dan bahkan menangis, apalagi yang mengenal UJ dari kecil seakan melihat UJ hidup kembali. Karena ketika seusia Abizar, UJ sudah menjadi juara kori nasional dan hari itu Abizar seolah perwujudan dari sang ayah. Iya. Ya benar tadi ngaji di depan orang deg-degan pastinya ya. Iya deg-degan aja. Deg-degan. Kalau persiapan sini emang udah dari dulu dia jadi nabi. Cuma ayat Ad-Duha. Ya ganti nabi sih emang mau ya. Iya nggak ada paksaan. Bangga ya, bangga sekali bahwa tidak pernah menyangka bahwa Abizar akan bisa seperti ini gitu, karena kan melihat beliau dulu pun juga seumur Abizar kelas 5 SD beliau sudah juara 1 kori nasional. Jadi begitu saya melihat Abizar bisa ngaji seperti itu, melantunkan ayat suci Al-Quran, saya ya ingat dengan cerita beliau bahwa dulu umur Abizar itu sudah juara 1 kori, dan Abi kepingin Abizar juga bisa seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin juga di salah satu stasiun TV juga Abizar juga baca Al-Quran juga gitu, dan itu berarti kan membuat saya dan almarhum bangga gitu ya. Meski dibanjiri lautan massa, gelaran 40 hari meninggalnya UJ berlangsung hikmat. Tak hanya banjir jemaah, rumah almarhum dibanjiri artis sahabat UJ dan Pipik. Lalu benarkah karena kelelahan melayani tamu yang hadir, salah seorang keluarga Pipik jatuh pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit? Benarkah pula makam UJ kembali ramai dikunjungi peziarah hingga malam hari di saat 40 hari? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Subhanallah, saya sih cuma bisa bilang subhanallah, saya bangga sama almarhum bisa seperti ini. Gelaran 40 hari peringatan UJ berlangsung hikmat. Tidak hanya jamaah yang datang menyemut, tapi juga tempat tahlil, banjir artis, dan sahabat UJ dan Pipik. Karena kelelahan melayani jamaah yang datang, keluarga Pipik bahkan ada yang jatuh pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Seperti apakah kejadiannya? Lalu benarkah makam UJ pun kembali ramai didatangi oleh para jamaah di hari ke-40? Lantas benarkah pula ada jamaah yang bukan hanya pingsan, tapi juga meninggal dunia?